Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh nanti disimpan aja ya. Jadi nanti minggu depan kamu bisa langsung pakai link yang ini yang baru gitu. Oke deh teman-teman. Sebenarnya masih ada Medina dan juga Raka, tapi sayangnya sudah pukul 7 lewat 5 lebih ya. Sekarang 7 lewat 6. Sekarang Missnya izin buka dulu kelasnya ya. Rizky dan Kalila, selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas Math Master ya. Yang dimana hari ini kita akan mempelajari hal yang baru lagi. Tapi tenang, di hari ini materinya nggak begitu padat seperti di minggu lalu tuh ya. Karena minggu lalu Missnya apa namanya mengetahui kalau teman-teman di minggu lalu tuh agak padat banget gitu ya. Apalagi kita mempelajari bahasa baru juga tuh yang logika matematika itu ya. Jadi it's okay, di materi hari ini kita juga nggak akan begitu padat. Dan di awal ini Missnya ada pengumuman nih Rizky sama Kalila. Coba tapi sebelum Missnya jelaskan tentang pengumumannya ini, Missnya mau tanya dulu, ada yang masih ingat nggak ya peraturan yang ada di kelas kita? Jadi di awal pertama kali kita bertemu ya, Missnya kan sudah jelaskan nih terkait aturan-aturan yang ada di kelas. Teman-teman ada yang masih ingat nggak aturannya apa aja? Hmm, ada yang masih ingat? eh Nyalain kamera. Betul, pertama nyalain Eh, kamera. Betul juga, iya. Lalu apalagi nih teman-teman, karena kita kelas grup jadinya apa tuh kemarin? Aturan mikrofon? Iya, kemarin ya. Mm-mm, ya, aturan mikrofon tuh juga tuh, misalnya kalau ada temannya berbicara atau missnya berbicara, boleh di-mute dulu supaya gantian gitu ya berbicaranya ya. Lalu juga ada aturan tepat waktu tuh ya, datang tepat waktu. Lalu yang terakhir adalah aturan chat Zoom. Jadi kita akan menggunakan chat Zoom itu kalau misalnya lagi kita membutuhkan gitu ya. Halo, selamat datang Raka, selamat malam. Nah, kenapa nih Miss menyebutkan kembali terkait aturan-aturan yang ada di kelas. Karena di sini mestinya punya pengumuman yang penting dan juga good news ya sebenarnya pengumuman yang bagus. Yang dimana nantinya teman-teman semua ya, kalau misalnya teman-teman mematuhi persyaratan-persyaratan, baik itu aturan di kelas ataupun persyaratan yang lainnya, nantinya teman-teman akan mendapatkan hadiah berupa algo koin di setiap kelasnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, reward ini adalah suatu yang baru nih di Algonova yang gunanya adalah memberikan apresiasi kepada teman-teman jika teman-teman telah mengikuti aturan-aturannya dengan baik ya, seperti datang tepat waktu, nanti bisa lalu ditukar aturan apa kelas nih? yang tadi gitu ya. Kenapa Raka? Koinnya nanti bisa ditukar apa? Nah, nanti bisa kasih unjuk ya untuk tukernya ya. Jadi algo koin ini benar, teman-teman bisa kumpulkan nih sebanyak mungkin sehingga nanti koin-koinnya ini bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah Ya. yang menarik. Kita lihat dulu ya, untuk mendapatkan koin itu kita harus ngapain sih, teman-teman? Jadi untuk mendapatkan koin, halo, selamat datang Medina, selamat malam. Oke, jadi Misalnya lagi jelaskan tentang reward nih. Jadi mulai dari hari ini nantinya teman-teman kalau mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada di sini nih, nanti teman-teman berhak untuk mendapatkan koin sebagai apresiasi kepada teman-teman semua ya. Nah, contohnya di sini teman-teman mengikuti aturan, misalnya on cam, lalu juga mute mic ya kalau misalnya misalnya lagi jelaskan. Kalau hadir tepat waktu nanti dapat koin juga. Kalau teman-teman aktif dalam diskusi nanti dapat koin. Lalu kalau teman-teman menyelesaikan project ya, misalnya di hari ini akan ada project gitu nanti teman-teman dapat koin. Lalu kalau teman-teman ikut kompetisi Algonova karena Algonova sering banget yang ngadain kompetisi ya, teman-teman nanti teman-teman dapat koin. Dan juga kalau teman-teman hadir berturut-turut tanpa absen nih di dalam 1 bulan, nanti teman-teman akan dapat koin juga. Yang mau di screenshot boleh ya, yang nanti teman-teman berencana mau war koinnya, boleh di screenshot dulu. Lalu, kalau yang lebih banyak lagi, bagaimana Miss untuk dapatkan lebih banyak koin? Untuk mendapatkan lebih banyak koin, teman-teman, jika nanti teman-teman mendapatkan kejuaraan, misalnya teman-teman ikut kejuaraan Algonova ya, nanti teman-teman dapat koin-koin ini. Ataupun kalau di luar Algonova lebih tinggi lagi koinnya. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman semua ya. Koin-koin ini bisa ditukarkan sama apa, Miss? Jadi, nantinya teman-teman bisa menukarkan koin-koin tersebut dengan hadiah-hadiah ini ya, teman-teman. Dan hadiah-hadiah ini nantinya bisa jadi akan
bertambah lagi gitu ya tipenya ya. Kalau di sini yang paling kecil itu adalah official stikernya WhatsApp Algonova, dia cuma 100 koin ya teman-teman ya. Tetapi yang paling besar, yang paling banyak diincar adalah yang ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman berhasil mengumpulkan 1.440 koin, nanti teman-teman bisa menukarkan dengan 1.000 Robux. Siapa yang suka main Roblox? Yuk, silakan kumpulin koinnya. Rizky langsung angkat tangan ya. Iya, kalau Yes. 1.000 Robux dapat apa sih, Rizky? Di Roblox tuh? Biasanya aku mau avatar sih. Oh, avatar ya. Iya bener. Biasanya juga beli Roblox, Robux biasanya cuma buat avatar ya. Iya. Yes. Kenapa? Yang itu Netflix beneran, Miss. Bener, iya. Jadi kalau yang suka nonton juga bisa ya. Nanti akan ada subscription Netflix atau Disney Plus. Yang suka main Free Fire nanti bisa ditukar dengan Diamonds ya. Kalau yang mengincar sertifikat, ayo anak-anak sertifikat bisa Aku mau ditukarkan ngincer juga. 500 Robux kalau nggak 1.000. Iya, benar. Kalau bisa makanya dari sekarang ya, teman-teman war ya, koinnya ya, supaya teman-teman bisa kumpulkan. Kalau teman-teman lihat, waduh kayaknya agak lama dikumpulkannya. Enggak kok teman-teman, karena di setiap harinya itu memungkinkan teman-teman dapat koinnya itu bisa lebih dari 50 koin. Jadi mungkin tiba-tiba teman-teman dalam 2 bulan pas lihat cek koinnya bisa udah lebih banyak banget gitu ya, akan dapat koin yang banyak banget juga. Gitu. Seperti itu ya pengumuman pentingnya ya. Jadi misinya wajib untuk menyampaikan untuk pengumuman ini. Jadi silakan yang mau nge-war koinnya mulai dari sekarang bisa diikuti ya aturan-aturan ini, nanti misnya akan nilai juga. Jadi yang akan menilai misnya nih di dalam kelasnya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait algo koin sebelum kita masuk? Oke, aman ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi tentang algo koin bisa infokan Miss, nanti Missnya akan jelaskan. Gitu ya. Oke deh teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi utama kita ya. Nah, di sini mungkin pertama kalinya Kalila bertemu sama Medina ya. Medina juga sama. Jadi kita hari ini full team nih teman-teman ya. Ada Miss Nia, Rizky, Kalila, Raka, dan Medina. Jadi untuk Kalila, perkenalkan ini ada teman baru kita ya yang baru join, yaitu namanya Medina. Kalau Medina perkenalkan ini adalah Kalila. Kalila juga tim member dari student di kelas matematika hari Minggu jam 7 ya. Jadi kita lagi-lagi satu tim, nanti kita bisa saling tolong-menolong ya di dalam kelas gitu. Oke deh, sekarang kita langsung aja yuk masuk ke materi kita hari ini. Yang belum masuk ke platform Algonova, yuk bisa sambil masuk dulu sambil kita mempelajari pelajaran di lesson 16 ini ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita akan masuk dulu ke perhitungan lisan. Nanti akan ada tahapan-tahapan yang lainnya ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Sifat penjumlahan apa yang berlaku di sini? Di sini kalau kita lihat ada penjumlahan ya. 20 tambah 10 sama juga kalau misalnya hasilnya itu akan sama ya. Kalau misalnya kita ubah nih posisinya, misalnya 10 ditambah dengan 20. Sehingga jumlah bilangan ini tidak akan berubah, teman-teman, bila sukunya ini disusun ulang atau dibalik diputar arah gitu. Itu nanti bilangannya nggak akan berubah, hasilnya pun juga sama. A tambah B sama dengan B tambah A. Ini yang disebut dengan sifat komutatif. Semoga teman-teman masih ingat ya. Ini yang disebut dengan sifat komutatif yang dimana walaupun kita ubah dia posisinya, tapi nanti hasilnya juga tetap sama. Oke, sekarang kita lihat di sini. Sifat penjumlahan apa yang berlaku di sini? 30 ditambah dalam kurung 10 tambah 40. Ini juga akan sama bilangannya kalau yang di dalam kurung itu 30 tambah 10, lalu di luar kurungnya adalah ditambah dengan 40. Untuk menjumlahkan jumlah dua bilangan pada suatu bilangan, menjumlahkan suku pertama terlebih dahulu, lalu menambahkan suku kedua ke hasil penjumlahan tersebut. Seperti ini ya teman-teman ya, A tambah di dalam kurung B tambah C sama dengan di dalam kurung A tambah B ditambah dengan C. Ini yang disebut dengan sifat kombinatif. Masih sama ya kayak di pertemuan sebelumnya di awal. Seperti itu. Properti ini memungkinkan teman-teman bisa menambahkan angka dalam urutan apapun yang nyaman. Jadi teman-teman bisa pilih kira-kira bilangan yang nyaman itu bagaimana. Yang mau kita taruh di dalam kurung itu bagaimana. Yang mau duluan kita tambahkan itu bagaimana sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Supaya bisa menyederhanakan perhitungannya. Oke, nih teman-teman kita lihat ya. Mari kita ingat bagaimana penjumlahan dilakukan jika ada 3 suku dalam
bilangan contohnya seperti ini. Ada 19, 23 ditambah 7. Kira-kira teman-teman kalau bertemu soal seperti ini yang dijumlahkan dulu yang mana teman-teman? 19 tambah 23 dulu atau 23 tambah 7 atau 19 tambah 7 dulu? Kira-kira yang mana? Yuk, coba. Silakan. 19 tambah 23 dulu. 19 tambah berapa, Raka? 23. Oke, kalau menurut Raka 19 tambah 23. Nice. Kalau yang lain? Kalau yang lain ada yang mau tebak, kira-kira yang wajib kita tambahin dulu yang mana nih biar nyaman ya. Di sini bukan sesuai dengan syarat, tetapi ini kita nyari kenyamanan, kenyamanan dalam menghitung. Kira-kira yang mana nih, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ingat, kita harus di luar kepala untuk bisa mendapatkan angka puluhan, yaitu 10. Kira-kira yang mana ya? Ternyata jawabannya adalah kita harus menambahkan 23 sama 7 terlebih dahulu. Kenapa, Miss? Karena kalau kita tahu di luar kepala 7 ditambah 3 adalah berapa, teman-teman? 7 tambah 3? Iya, betul Rizky. 10. Walaupun masih di mute ya. Oke, betul. 10 ya, teman-teman ya. Itu kenapa kita wajib tambahkan 23 sama 7 dulu. Karena 7 ditambah 3 di luar kepala pasti dia 10. Sehingga kita sudah tahu nih, 10 ditambah dengan depannya pasti puluhan ya, kayak yang Miss-nya kemarin sampaikan. 10 tambah 20, yes, 30. Tinggal ditambahin bilangan yang berikutnya. Tambahin dengan 19 berarti berapa jawabannya? 59. Hah? Eh, Serius? Tambah 19? 49. 49. Betul ya. Nice kayak gitu teman-teman. Oke, ada yang mau jawab tadi. Oke, Kalila ya. Betul, Kalila 49. 23 tambah 7. Iya benar, nice. Berarti Kalila tadi udah jawab duluan ya. Nice, keren-keren. Betul teman-teman. Jadi yang duluan itu adalah 23 tambah 7 dulu. Karena biar kita bikin belakangnya itu jadi puluhan dulu ya teman-teman. Tinggal ditambahin depannya itu berapa puluhannya. Oh 20, 10 tambah 20, 30. Ditambah dengan sebelahnya 19 jadinya 49. Nice. Kalau ini coba. Kalau ini berarti yang mana dulu teman-teman? Oke, misalnya sambil ini ya, sambil catat yang dapat koin nih. Yo, yang lainnya yuk. Semoga teman-teman bisa berpartisipasi diskusi semua ya biar dapat koin ya teman-teman ya. Oke, kira-kira nih yang mana dulu nih kira-kira ya? Hmm, 16 tambah 42. berapa? 16 tambah 42. 16 tambah 42. Oke. Kalau menurut Raka 16 tambah 42 ya. Kalau kata Kalila adalah 42. 16 tambah berapa tadi? 16 tambah 42. Benar ya Rizky ya? Enggak, tadi Miss bilangnya Raka. Oh iya salah, Rizky, sorry ya. Maaf ya, soalnya misalnya sambil baca chatnya Kalila. Kalau Kalila 42 tambah 8. Ternyata jawaban yang benar atau matchingnya ya teman-teman ya, yang benar itu adalah, nah ini pasangan-pasangannya teman-teman. Karena kalau kita tambahkan belakangnya itu pasti dia 10. 6 tambah 4 sudah di luar kepala dia pasti 10. Kalau 8 ditambah 2 sudah pasti dia juga 10. Berarti jawaban benar ya Kalila ya. Nice job ya. Kalau Rizky, ayo sedikit lagi Rizky. Nggak apa-apa ya. At least kamu udah coba ya. Betul. Jadi di sini jawabannya adalah kita tambahkan 14 sama 16 dulu. Karena di sini 6 ditambah 4 dulu pasti di hasilnya 10. Dan di depannya ini ada 1 sama 1. Kita tambahin 0 sama 0 berarti 10 tambah 10. 10 tambah 10 tambah 10 berapa teman-teman? Berapa, Miss? 30. 10 tambah 10 tambah 10, 30. 30. Iya, 30. Ini adalah yang perhitungan 14 sama 16. Kalau 8 sama 42 berarti 10 ditambahkan dengan depannya. 10 tambah 40 sama dengan 50. 50. Iya, jadi 50. jawabannya 50 tambah 30 berapa? 80. Yes, 80. Jawabannya ya teman-teman ya, seperti itu.
Oke, ini juga nih, kalau di dalam kurung berarti kita selesaikan di dalam kurung dulu, baru kita kalikan ya, teman-teman ya. Kalau ini berarti kalau kita lihat di belakangnya itu yang di luar kepala biar jadi 10, yaitu 56 sama 4 dulu. Jadi nanti dia udah jadi 10. 10 tambah 50 adalah 60, ditambah dengan 27, 6 tambah 28, 87. 87 dikali 1 sama dengan 87. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah hafal belakangnya tuh biar dia jadi 10, pasti nanti ngitungnya jadi cepet banget teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman. Kita lihat ya. Di sini ada berpasangan lagi nih. 7 sama 43, 8 sama 12. 12 tambah 8, 8-nya tambah 2 itu pasti 10, jadinya 20 karena depannya itu 10 ya teman-teman ya. 7 ditambah 43, 10 tambah 40 yaitu 50. 50 tambah 20 adalah 70. Dibagi 70. 1, jawabannya yes, betul Raka. Jawabannya adalah 70 karena apapun yang dibagikan 1 adalah bilangan itu sendiri yaitu 70. Oke, kita langsung next aja ya, biar nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, di sini ada yang lainnya nih. Nah, ini ya. Lihat hasilnya dan jawab pertanyaan. Sebutkan bilangan terbesar yang kurang dari 20. Kira-kira bilangan terbesar yang kurang dari 20 itu berapa, teman-teman? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Iya. Kenapa, Miss? Nggak denger. Oke, di sini berarti kita baca soalnya, Raka. Sebutkan bilangan terbesar yang kurang dari 20. Kita lihat angka yang kurang dari 20 itu ada berapa, teman-teman? Oh, 9. 1, 9 sama 8. 8. Berarti bilangan terbesar dari bilangan yang tadi berapa, teman-teman? 9. Yes, nice job Raka. Jawabannya betul ya. Jawabannya adalah 9 karena dia yang lebih besar dari ketiga angka tersebut. Sekarang yang B. Sebutkan semua bilangan yang tidak kurang dari 70. Mari kita ingat apa artinya tidak kurang. Berarti yang tidak kurang dari 70 tuh berapa, teman-teman? 70. Mm-mm. 70. 87. 90. Nice, oke. Ya, jadi jawaban dari yang tidak kurang dari 70 adalah 70-nya ikut ya. Lalu ada 87 dan juga ada 90. Karena tidak kurang. Dia itu nilainya nggak kurang dari 70. Gitu maksudnya ya. Oke, sekarang yang B teman-teman. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 63 tapi kurang dari 89. Berarti ini di antara ya. Di antara 63 sama 89. Berarti jawabannya. Makanya aku harus dulu. Berarti jawabannya berapa nih teman-teman? Bilangan yang lebih besar dari 63 tapi kurang dari 89. Ternyata jawabannya 70. 70. 87 masuk nggak? 87. Iya, Termasuk. 87. Ada lagi? Ada lagi? Udah itu aja. Udah, iya karena kan di antara ya, di antara 63 sama 9, 89 berarti 87, 70 sudah. Ya, karena 90 itu adalah 90 itu adalah lebih dari 89. Jawabannya adalah 87 dan 70. Oke deh, yuk sekarang boleh teman-teman coba kerjakan soal-soal yang ada di platform Algonova. Silakan teman-teman pergi ke platform Algonova. Lalu teman-teman bisa langsung pergi ke pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini berarti nomor 16 ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman bisa langsung pergi ke nomor 1 aritmatika. Yuk, boleh sambil share screen ya. Silakan teman-teman. Oke, good. Medina udah sambil share screen nih. Yuk. Rizky, Raka sama Kalila juga boleh ya. Jadi kita bisa kok share screen berempat. Silakan teman-teman semua. Oke, kalau Medina berarti ke yang nomor 16, iya yang nomor 1. Waduh, kamu udah selesai Medina. Coba yang aritmatika. Yang aritmatika. Oh iya, good. Boleh kamu kerjain yang ini dulu ya, Medina ya. Tapi bahkan aku nggak pernah ngerjain itu, Miss. Iya ya, padahal kamu belum pernah ya. Iya, aku juga Waduh. bingung kok tiba-tiba ada keisi.
Oke, untungnya aritmatika ini belum ya, nggak apa-apa Medina. Memang seperti itu. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba refresh dulu. Semoga nanti nggak kayak gitu lagi ya. Oke. Oke, Medina boleh kerjain yang aritmatika dulu ya. Semangat. Raka, oke. Kalila sudah. Rizky, boleh sambil share screen, Rizky? Boleh dikerjain dulu ya. Mengikuti syarat yang tadi, teman-teman. Pokoknya kalau Aku ketemu yang kuek, belum Miss. agak nge-lag ya. Oke, tapi nanti di akhir boleh ya, Missnya lihat ya, Rizky ya, hasilnya ya. Oke, Miss. Oke, kalau udah salah satu juga teman-teman yang lain ya. Misalnya Miss aku udah satu kali percobaan salah. Nanti infokan Miss, nanti Missnya bantu biar jawabannya benar. Gitu ya. Semangat yuk teman-teman menggunakan syarat yang tadi ya. Kalau ketemu bilangan yang belakangnya itu dia ditambahkan 10, berarti prioritaskan yang itu. Seperti itu. Tinggal ditambahin aja depannya ya. Silakan teman-teman. Nah, Oke, Missnya izin mode senyap dulu ya. Missnya izin mute dulu supaya teman-teman fokus. Oke, silakan mengerjakan ya. Oke, Medina yang part 2 ya. Udah salah satu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Sebutkan bilangan, oh ya, part 2-nya. Kita lihat, kita baca baik-baik ya, Medina ya. Sebutkan bilangan, mana nih? Sebentar. Oke, nah ini dia. Sebutkan bilangan terkecil yang lebih besar dari 9. Berarti jawabannya berapa? Yang lebih besar dari 9 itu berarti kamu bisa cek dari 9 ke atas nih. 9, 10 ke berikutnya. Berarti yang terkecil di sini setelah 9 itu kan urutannya gini ya. Oke, jadi berurutannya itu kalau dari terkecil gini Medina. 7, 8, 9, 7, 9, 80 sama 100. Berarti bilangan terkecil yang lebih besar dari 9, yang lebih besar itu berarti setelah 9, berarti bilangan yang terkecilnya berapa? Menurutmu berapa nih? 9. Yes, betul. Jawabannya adalah 79. 79. Oh, tapi aku Benar. nggak bisa kayak diganti gitu 8 ya. Oh ya? Iya. How about gini? Kamu klik yang ini. Ada refresh tuh, ada tombol refresh di bawahnya checklist. Oh ya udah. Yes, good. Silakan ya. Nice job Medina. Betul ya jawabannya 79. Nah, sekarang tuh ya sebenarnya nggak bisa diklik. Aduh, iya. Coba. Jadi Kalau sekarang bisa masih nggak? masih belum bisa. Aduh, kenapa ya? Ini Medina pakai tab ya soalnya ya. Iya. Oh iya, nggak apa-apa, itu oke. Coba 79. Atau ungu-ungunya yang ditarik. Ungu-ungunya yang ditarik Medina. Oh iya. Oh iya, nice, betul ya.
baru di checklist. Oke, lanjut lagi ya. Nice job, Medina. Berarti kalau pakai tab yang diklik tuh harus yang ungunya ya. Iya. Oke, lanjut ya. Oke, Raka udah pertama ya. Percobaan pertama ada yang salah ya. Kayak kita kerjain sama-sama Raka. Pertama-tama kita lihat di sini ada bilangan yang kalau kita lihat belakangnya pasti ditambahin tuh 10. Yang ini ya, 35 sama 5, 6 sama 34. Kita lihat dari 35 sama 5 dulu. 35, di sini 5 tambah 5 10, tambah 30 adalah 40. Sedangkan di sini 6 tambah 4 10, 10 tambah 30 sama dengan 40. 40 tambah 40 adalah, 80. oke, dibagi 1 juga hasilnya 80 ya. 80. Betul. Kalau yang ini Raka sekarang. Ada 39, 13 sama 11. Di sini ada pasangannya nih, 39 sama 11 dulu. Kita lihat 1 tambah 9 sudah pasti 10, 10 tambah 1 dulu yang di depannya 11, 10 tambah 10 berapa Raka? 20. 20. 20 ditambah dengan tadi nih depan yang ini belum ditambahin. 20 tambah 30 jadinya 50. 50 50. ditambah dengan 13. 50 63. ditambah ya tambah dengan 63. 63 dibagi 7, Eh, 7. 63 dibagi Oh, 7 adalah 8, 8. masih kurang tepat. 9. 9. Iya, 9. Oke deh, boleh dicek ya. Bisa aku udah selesai, boleh stop share? Wow, nice job. Oke, boleh. Silakan ya, Medina ya. Oke, Keren. Miss. Artinya kamu udah paham nih aritmatika. Nice job ya. Oke, coba Missnya lihat. Oke, sama ya Kalila sama Raka di sini ya. Kalau Rizky aman, Rizky? Rizky aman kah? Oh, udah selesai. Wow, keren banget. Artinya kamu juga udah paham nih. Keren ya, nice job ya. Semangat Kalila dan Raka. Nice job Rizky. Yes, Raka juga udah selesai. Nice job. Wah, Kalila, yang ini adalah bilangan yang lebih besar dari 71 tapi kurang dari 85. Berarti dia di antara 71 sama 85 ya, Kalila ya. 79 sama 80, yes. Oke, nice job. Teman-teman semua sudah selesai ya untuk mengerjakannya. Terima kasih. Artinya Kalila, Raka, Medina, dan Rizky juga sudah paham terkait aturan yang tadi ya, teman-teman ya, aritmatika. Oke, karena kelas grup ini ada istirahatnya, supaya teman-teman otaknya refresh dulu ya. Yang mau ambil minum dulu, mau ambil cemilan, mau ke toilet, boleh ya. Kita mau ada istirahat dulu 5 menit, berarti nanti teman-teman bisa kembali lagi pada pukul 19.39 ya. Silakan teman-teman. Boleh ya kalau mau minum dulu, mau ambil cemilan, mau ke toilet silakan. Silakan teman-teman. Miss, yang waktu itu Miss gak yang di Roblox itu main Grow Garden. Iya, wah ketemu ya sama Raka ya kemarin ya. Iya, yang aku Iya, ngasih King Kong kalau nggak salah. iya bener. Yuk teman-teman yang lain juga kalau main Grow Garden boleh ya. Kita mutualan nih.
Atau main Roblox lainnya. Teman-teman boleh dong apa Dikasih pet saranin biasanya. anomali pas update. Oh ya, Heeh. lucu banget. Kalau Rizky juga ya, Rizky main GAG ya Rizky ya. Aku mainnya seringnya Arsenal. Oh Arsenal, itu tentang apa, bola kah? eh itu kayak nembak-nembak gitu di Oh, Roblox. boleh deh Miss catat dulu karena Miss butuh games-games yang seru ya. Selain Grow a Garden, karena Oh Miss ya kalau kemarin Roblox kan pasti juga Grow a itu Garden Miss. mulu. Apa tuh? Update Itu ya? update-nya kan Still a Brain Rot versus GAG. Iya, kemarin Miss ikutan tuh. Roblox sampai nge-crash loh. Iya, sampai nggak bisa masuk tuh itu Miss Nia kan habis jajan nih ya malam minggu kemarin tuh pas update. Buru-buru tuh pengen masuk. Ya ampun, pas masuk tuh susah banget. Karena nyari server yang nggak ini dulu nih. Ada Nggak 8 penuh. game update soalnya. Oh iya? Oh, Heeh. pantesan. Tapi GG juga Ad- itu bisa nge-crash banget tuh karena tadi malam tuh agak wah banyak banget ya efeknya ya Raka ya. Heeh. Miss-nya juga bisa nyoba itu. Apa Apa tuh? itu main game Blox Fruit. Blox Fruit? Heeh. Boleh. Missnya catat dulu Habis ya. dari Blox. ke semua game viral. Oh Ya iya, sekarang nggak tahu. game viral ya. Tapi aku masih main. Wow, oke boleh nanti Missnya coba. Nih kalau student-student yang lain nih pada nyaranin Fortnite. Ada yang main nggak Fortnite teman-teman? Seru nggak? Oh, Fortnite for second ya? ya. Fortnite aku main Sama 2 tahun lalu, Miss. Oh iya. Kalau yang di Roblox apa sih for Eh, second ya? Kalau yang di Roblox ya? sama nggak tahu juga deh ada kalau di Roblox. 99 99 19 Night game. at Museum ya itu juga ya. Kayaknya seru ya. Iya. Oh iya, boleh tuh. Missnya juga belum cek tuh. Itu katanya seru juga tuh. Pada bilang ya. Oke, nanti Missnya coba deh. Thank you ya teman-teman. Jadi boleh nanti kalau kapan-kapan teman-teman mau sharing-sharing gitu ya tentang game lagi istirahat kayak gini boleh banget tuh. Teman-teman bisa infokan Missnya, Miss coba deh main games ini gitu. Jadi Missnya nanti ada games tambahan ya. Nanti bisa juga kita mabar ya jadinya teman-teman di Roblox. Karena Missnya juga emang suka main game sih. Bukan gara-gara student Missnya suka main Roblox atau games apapun ya. Tapi Missnya sendiri dari dulu suka main games gitu. Jadi suka ikutin yang update-update gitu ya teman-teman ya games-games yang seru gitu. Oke. By the way kemarin Kalila sama Rizky gimana pas kibranya? Aman kah? Enggak, Miss, ada kayak satu kayak kesalahan gitu. Oh ya? Waduh. Soalnya kayak pas ngibarinnya itu kayak nggak tahu eh apa sih namanya tambang Mm-mm. benderanya tuh putus, jadi benderanya jatuh gitu. Ya ampun. Tapi aman kan? Sampai akhir kan? Kalau akhirnya sih sisanya aman, cuma Hmm. benderanya aja itu, Yang putus ya? ya tambangnya. Tambangnya bener. Oke, kalau Kalila aman, Miss. Alhamdulillah. Iya, karena memang dak dikduk sih. Missnya dulu juga SMA pas kibra soalnya, teman-teman. Apalagi dulu yang bikin ngeselin gitu ya. Padahal udah bener nih, udah latihannya udah bagus. Tapi tambangnya entah itu tambang atau benderanya tuh nyangkut ke tiangnya itu tuh. Itu jadi kan kalau ditarik agak agak nyangkut ya. Tuh Missnya pernah tuh kayak gitu. Sedih banget karena kan kita udah maksimal ya latihannya teman-teman ya. Tapi dengan hal seperti itu kan di luar dugaan seperti itu. Jadi tetap semangat ya, jangan kapok di paskibra. Memang kalau paskibra tuh enaknya melatih mental kita teman-teman saat latihan ya. Misalnya soalnya SMA juga paskibra tuh. Jadi misalnya tahu apa yang teman-teman rasain ya. Oke, Medina juga boleh ya kapan-kapan kalau mau sharing-sharing nih tentang apapun itu, boleh di-sharing-sharing di kelas kita supaya kita makin dekat lagi nih gitu ya teman-teman ya yang lain juga. Oke, pas banget sudah pukul 7.39. Kita sekarang mau lanjut ya untuk kerjakan dan mempelajari materi di tahapan berikutnya. Oke, misalnya izin share screen lagi. Oke, tenang teman-teman, hari ini kita nggak ada bahasa alien lagi ya. Hari ini kita nggak ada bahasa logika karena bahasa logika sebenarnya kemarin seru tapi harus text time sih harus kalau waktunya lebih banyak akan lebih seru gitu ya. Kalau minggu lalu kan kita buru-buru banget itu apalagi materi terakhir ya teman-teman ya. Oke kita mulai ya. Kita akan masuk ke bagian tahapan utama. Ya, kita mulai dari tugas nomor 1. Eka punya 2 permen dan Mega punya ketutupan 3 kali lebih banyak. Berapa banyak permen yang dimiliki Mega?
Kalau bertemu soal seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita lihat Eka punya 2 permen, tetapi Mega punya 3 kali lebih banyak. Berarti yang harus kita lakukan adalah mengkalinya ya teman-teman ya. Yang tadinya Eka punya 2 permen, berarti 3 kali lebih banyaknya itu adalah kita tinggal kalikan, 3 kali lipat nih. Kita tinggal kalikan 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Di sini berbeda ya teman-teman. Di sini berbeda bunyinya kalau misalnya soalnya seperti ini. Eka punya 2 permen dan Mega punya 3 lebih banyak. Nah, itu beda. Kalau 3 lebih banyak berarti jawabannya di sini adalah 5 gitu ya. Tapi kenapa di sini 6? Karena di sini kalau teman-teman lihat lagi dari soalnya di situ dia ada tulisan kali. 3 kali, bukan 3 lebih banyak. Tapi di sini ada 3 kali lebih banyak. Yang artinya di sini 3 kali itu adalah 3 kali lipatnya. Berarti itu dia harus dikalikan 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Berarti Mega memiliki 6 permen. Oke, kita lihat ke nomor 2. Peter punya 8 mobil dan Fadli punya 2 kali lebih sedikit. Kalau tadi lebih banyak berapa kali? Kalau ini 2 kali lebih sedikit. Berapa banyak mobil yang dimiliki Fadli? Kita lihat dari sini. Peter punya 8 mobil. Fadli punya 2 kali lebih sedikit. Yang artinya, kalau bertemu soal seperti ini, kita harus membaginya. Peter punya 8 mobil, berarti kalau 2 kali lebih sedikit itu adalah kita bagi. 8 dibagi dengan 2, karena Fadli punya 2 kali lebih sedikit, sama dengan 4. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita baca soalnya, ungkapan Fadli mempunyai 2 kali lebih sedikit, berarti jika kita mengambil jumlah mobilnya Fadli sebanyak 2 kali, kita akan mendapatkan semua mobil Peter. Sehingga untuk mendapatkan dia lebih sedikit, berapa kali lebih sedikit itu kita harus membaginya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kalau misalnya 1 kali lebih sedikit, berarti 8 dibagi 1 sama dengan 8. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa mobilnya Fadli adalah 4 mobil. Ya, kita lanjut ke tugas nomor 3. Ada 2 lubang di pohon ek dan 1 lagi di pohon maple. Jadi ada 2 pohon. Pohon ek dan juga maple. Halo, ada adiknya Raka tuh. Oke, tupai menyembunyikan kacang dalam jumlah yang sama di setiap lubang. Berapa banyak kacang yang ada di dalam lubang pohon maple jika tupai menyembunyikan total 21 kacang? Oke, tadi ada 2 pohon. Pohon ek dan juga pohon maple. Pohon ek punya 2 lubang, pohon maple cuman punya 1. Seperti ini gambarnya. Di mana tupai bisa menyembunyikan kacang, di sini total kacangnya adalah 21 kacang. Kita lihat ada berapa lubang teman-teman di 2 pohon ini. Ternyata terdapat 3 lubang ya. Dari pohon ek ada 2, dari pohon maple ada 1. Sehingga kalau di sini bunyinya si tupai membaginya sama rata di setiap lubangnya, kita harus membaginya sama rata. Tadi totalnya ada 21. 21 kita bagi dengan lubang yang tersedia. Berarti 21 dibagi dengan jumlahnya 3 lubang sama dengan berapa teman-teman? 21 bagi 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. 7, benar. Kalila dan juga Raka ya. Sama dengan 7. Sehingga kita bisa mengetahui di masing-masing lubang terdapat 7 kacang. Gitu ya. Tetapi soalnya berapa banyak kacang di pohon maple? Maple tadi lubangnya ada 2 atau 1, teman-teman? Pohon maple tadi lubangnya ada berapa? 2 atau 1? 2. Serius? 1. Iya, pohon maple itu cuma 1. Sehingga untuk jawabannya, total kacang di pohon maple ada berapa, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ini berapa, Miss? Di sini tadi kita sudah ketahui tuh kalau kacangnya dibagi menjadi keseluruhan lubang masing-masing dia ada 7. Berarti kacang yang ada di pohon maple ada berapa totalnya teman-teman? Tuh? 2. Hah? 2 serius? Tuh.
21. Hah? 21 serius? 21 keseluruhan loh. Sama dengan 7. 7. Karena kan tadi udah dibagi-bagi tuh. Ada 3 lubang. Total kacangnya ada 21. 21 dibagi 7 berarti masing-masing lubangnya ada 7 kacang. Sedangkan di sini di soal katanya pohon maple itu cuman ada 1 lubang. Sehingga kita bisa tahu jumlah dari kacang yang ada di pohon maple hanya 1 lubang berarti totalnya adalah 7. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih, jadi cuma 7 nih ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. 2 kantong berisi 20 kilo sereal. Kantong pertama berisi sereal 4 kali lebih banyak dibandingkan kantong kedua. Berapa kilogram sereal dalam setiap kantong? Oke, kalau seperti ini bagaimana? Di sini kita lihat ada total kantong itu 2 kantong ya, ada totalnya itu ada 20 kilo sereal, teman-teman. Yang dimana kantong pertama itu 4 kali lebih banyak dari kantong kedua. Kantong kedua itu dia cuman ada 2 ya, 2 kali lebih banyak, 4 kali lebih banyak ya. Seperti ini, jadi kita harus bikin diagramnya, segmennya ya teman-teman ya. Kalau kita bayangkan berarti di kantong pertama itu dia akan lebih banyak 4 kali daripada kantong kedua. Kalau kita gambar segmennya akan seperti ini. Kantong kedua akan ada 1, sedangkan untuk kantong yang pertama karena dia 4 kali lebih banyak berarti nanti gambarnya seperti ini, ada 4 lebih banyak. Sehingga kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, berapa kilo keseluruhannya? Keseluruhannya ada 20. Untuk kita membuat mereka sama rata, kita lihat ada berapa segmen di sini. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segmen di sini. Kantong yang kedua dengan 4 kali dari kantong kedua itu ada di kantong 1. Berarti di sini tinggal kita bagi 20 dibagi dengan total segmen adalah 5. Jadi hasilnya masing-masing ada 4 ya teman-teman. Ada 4 kilo. Seperti itu ya. Ada 4 kilo sereal. Sehingga untuk kantong yang pertama itu ada 16. Sedangkan di kantong kedua itu cuman ada 4. Seperti itu ya. Kesimpulannya di sini, saat memecahkan masalah di mana satu besaran beberapa kali lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, akan lebih mudah untuk menggunakan diagram dengan segmen. Jadi teman-teman bisa bayangkan ada diagram kayak tadi itu ada segmennya. Yang lebih kecil selalu ditunjukkan oleh satu segmen pada suatu diagram. Gitu ya. Oke deh, supaya makin paham sekarang kita mau coba kerjakan di platform ya, teman-teman ya. Seperti biasa sekarang Miss Nia akan kasih unjuk untuk mengerjakan nomor 1 sama nomor 2. Nanti Miss Nia mau teman-teman coba kerjakan sendiri untuk soal-soal yang berikutnya. Tapi tenang ya teman-teman ya, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang salah, satu kali percobaan itu salah, nanti Miss Nia akan bantu, oke? Silakan teman-teman bisa pergi ke nomor 2 dulu ya. Lalu teman-teman bisa lihat lanjut ke layar Miss Nia. Sorry, Miss Nia lupa buka yang ini. Oke, sekarang kita mulai kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 2 ya. Sayangnya supaya waktunya cukup, teman-teman hari ini kita kerjakan sampai nomor 10 aja. Untuk 11 sampai 14 ini adalah level bonus. Teman-teman kalau mau coba kerjakan di rumah boleh ya, silakan ya. Oke, kita lihat dari nomor 1 terlebih dahulu. Oke, kita baca ya. Di rak pertama toko ada 16 mainan. Dan di rak kedua mainannya 2 kali lebih sedikit. Berapa jumlah mainan di kedua rak tersebut? Di sini yang ditanya adalah uh, jumlah ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di rak pertama itu ada 16 mainan. Sedangkan di rak kedua kita klik kayak gini, kita bayangkan gini ya, rak 1 adalah 16, rak kedua itu lebih sedikit nih daripada yang 1 gitu. Sehingga nanti kita bisa tahu hasilnya adalah dengan 16 kita bagikan dengan 2 karena lebih kecil ya, lebih kecil berapa kali dari rak yang pertama. 8 berarti. Jawabannya adalah 8. 8. Iya, itu adalah untuk
di rak kedua. Di rak kedua itu ada 8 mainan. Tapi di sini kita lihat soalnya teman-teman. Di sini yang ditanya adalah jumlah mainan di kedua rak tersebut. Kalau yang ditanya hanya di rak kedua, udah betul jawabannya 8. Tetapi di sini jumlahnya mainan dari kedua rak tersebut. Berarti kita harus tambahkan lagi. 16 ditambah 8 sama dengan... 20. Hah? Serius? 20. Enggak, Miss. 20? 24. 24 jawabannya. Jadi nomor satu masih aman ya, karena ini yang kayak tadi tuh, misalnya kayak tadi mobil Fadli ya, Fadli kan lebih sedikit 2 kali, berarti kita harus bagikan. Tapi di sini wajib kita teliti juga teman-teman. Di sini yang ditanya apa? Oh jumlahnya, jumlah dari keseluruhan mainan di kedua rak tersebut. Gitu ya. Oke, itu untuk nomor satu. Sekarang, Medina mau tanya dulu? Bisa, aku kan tiba-tiba kayak ada yang kayak udah dikerjain Oh gitu kan. iya. Terus aku gimana? Kalau kamu kalau di refresh masih masih aman nggak Medina? Masih sama. Masih sama Padahal ya? aku udah lockout berkali-kali. Waduh, iya. Kenapa ya punya Medina seperti itu ya? Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Medina untuk kali ini bisa menyimak dulu aja ya Medina ya. Nanti nggak apa-apa, Misnya akan raise kasus ini ke developer tim kita. Nanti Medina bisa bisa tunggu dulu aja ya. Mohon maaf ya Medina ya. Kadang suka seperti itu. Nanti kamu bisa perhatikan dulu untuk materi hari ini ya. Oke Medina? Oke, Miss. Oke deh, terima kasih udah infokan juga ya. Iya. Oke, kita lanjut nomor 2, teman-teman. Kita lihat ya. Agen khusus memeriksa ke dalam kafe. Di nampan pertama ada 1 mangkuk buah. Dan di nampan kedua ada 2 mangkuk buah. Pelayan menaruh apel dalam jumlah yang sama di setiap mangkuk. Soalnya sama kayak tupai tadi nih kayaknya ya. Berapa buah apel dalam setiap mangkuk buah jika pelayan mengeluarkan total 18 buah apel? Jadi di sini ada nampan pertama itu cuma satu ya, 1 mangkuk. Lalu untuk nampan kedua itu ada 2 mangkuk. Berarti totalnya ada berapa mangkuk nih keseluruhan teman-teman? 54. Hah? 54. Hmm. Nampan satu ada satu, nampan dua ada dua. Berarti ada berapa mangkuk nih di kedua nampan ini? 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3. Ini kayak yang tupai tadi, teman-teman. Kalau tupai bedanya dia lubang, kalau ini mangkuk. Di sini berarti akan ada 3 mangkuk. Sedangkan ada total 18 buah. Ya udah, berarti tinggal kita bagi rata. Bagi ratanya dengan cara 18 dibagi dengan 3 sama dengan berapa, teman-teman? 18 bagi 3 sama dengan mm-mm, 6. 6. Betul kali lagi juga ya. Jawabannya adalah 6. Kita baca lagi soalnya apakah yang dijawab adalah yang kita harus jawab adalah setiap mangkuk. Ternyata kalau kita baca soalnya berapa buah apel dalam setiap mangkuk? Iya benar, yang dijawab yang ditanya adalah setiap mangkuk. Sehingga jawabannya adalah 6 di setiap mangkuknya. Ya. Oke, sekarang Missnya mau teman-teman silahkan coba mengerjakan dari nomor 3 sampai nomor 10. Tapi kita pelan-pelan aja ya. Sekarang dari 3 sampai 5 dulu. Yuk, silakan teman-teman coba kerjain dulu sendiri ya. Sambil share screen supaya Missnya bisa sambil bantu juga kalau ada kendala. Pokoknya teman-teman kalau ada kesalahan pertama gitu ya, ada 1 kali percobaan lalu salah, langsung infokan Miss ya. Yuk, silakan teman-teman coba kerjakan. Dari nomor 3 sampai nomor 5 dulu. Rizky, Kalila boleh sambil share screen? Silakan. Wah, Kalila nice. Dan nomor 3 ya. Yuk. Silakan perhatikan baik-baik. Kalau Raka, layarnya masih di pause nih. Coba sambil di share screen ya. Kalau Rizky, mana nih layarnya? Boleh sambil share screen? Apakah aman? Coba Rizky. Berarti yang mana nih? Ya sabar ya mau
boleh izin toilet nggak, Miss? Boleh, silakan ya. Oke, Miss. Oke, ingat-ingat ini adalah tentang segmen ya, teman-teman ya. Roket merah itu yang 2 kali lebih banyak daripada roket biru. Berarti roket merah posisinya di mana? Yes. Totalnya 9. Nice. Lalu part 2-nya. Part 2-nya ini berarti bagaimana nih? Part 2-nya adalah 9 dibagikan berapa segmen tuh tadi kalau teman-teman lihat di atas. Segmennya ada berapa? Segmen itu yang garis putus-putus. Jadi 1 kali putus itu dia 1 segmen. Gitu ya. Berarti kalau di atas itu berapa segmen tuh? 9 dibagi dengan berapa segmen? Semuanya dijumlahin. Ini, atas sama bawah. Benar, iya. Karena kan di sini Berarti 9 totalnya. bagi 3. Nice. Berapa hasilnya tuh? 9 bagi 3? 9 bagi 3, 3. 3. Tapi lihat segmennya. Coba lihat segmennya. Roket biru itu segmennya cuma 1. Berarti roket biru 3. Roket merah 3 sama 3. Segmennya 2 karena roket merah tuh. 3 sama 3. Roket merah berarti itu udah bener. Itu udah bener, Raka. 9 bagi 3. Supaya kan kita tahu dulu masing-masing segmennya itu berapa. 9 bagi 3, 3. Berarti roket biru tadi cuma ada 1 segmen. Artinya dia cuma berapa? Hah? Serius 1? 3. Ah, betul. Jawabannya 3 ya. Karena kan ini totalnya, total dibagi 3 segmen. Hasilnya 3. Jadi Yang merah masing-masing segmen berarti 6. 3. Betul. Nice. Kayak gitu. Good. Raka udah paham ya. Kalila aman, Kalila? Semangat ya, Kalila ya. Aduh, sayang banget Medina nggak bisa coba ya. Medina ya. Aduh, oke. Nanti Missnya coba raise dulu ya. Oke, Miss. Oke. Rizky aman, Rizky. Oh iya, masih ke toilet kah? Oke, coba lihat nomor 4. Coba diperhatikan baik-baik soalnya ya. Kalau teman-teman perhatikan soalnya baik-baik, pasti teman-teman bisa nih ngerjainnya. Nah, teman-teman coba dulu nanti kalau udah 1 kali salah percobaan, bisa infokan Miss ya. Nanti Missnya bantu. Upsi, Raka udah salah ya. Oke, tunggu ya Raka ya. Sebentar ya. Oke, berarti nomor 4. Kita lihat di lapangan tembak, Ewan dan juga Out mendapatkan 16 hadiah. 16 hadiah itu total dari hadiahnya ya. Ewan memenangkan hadiah 3 kali lebih banyak daripada Odd. Oke, kalau misalnya dibuat segmen, berarti Ewan itu dia akan memiliki segmen yang lebih banyak dari Odd. Ya, berarti 3 kali banyak kayak gini. 1, 2, 3. Kalau Odd itu cuma 1. Dan totalnya tadi ada 16. Kalau kita jumlahkan, di sini ada berapa segmen nih jadinya Raka? Di sini ada berapa segmen nih kalau Raka jumlah nih? Berapa? Ingat, 1 garis putus ini 1 segmen. Berarti ada berapa Oh, segmen? 3. Hah, serius? Yang bawah nggak dihitung? 4. Iya, ya. Berarti kita tinggal bagi. Totalnya 16 dibagi dengan 4. 16 dibagi 4 berapa, teman-teman? Berapa, Raka? 16 bagi 4? 3. Hah? 16 bagi 4. 4? 4. Iya, jadi 1 segmennya itu adalah 4. Sehingga di sini 4, di sini 4, di sini 4, di sini 4. Nah, tinggal jawab tuh. Kalau Ewan berapa nih hasilnya? Kalau Ot berapa? Coba. Nah, gitu caranya ya. Kalau Kalila aman? Coba bisa cek ya punya Kalila ya. Kalau Rizky udah nomor berapa nih Rizky? Halo Rizky, kamu di sana? Tes, tes. Halo. Halo, Miss. Iya, kamu udah nomor berapa Rizky? Masih nomor 4, Miss. Ah iya, coba ya kamu kerjain dulu nomor 4 berarti gimana tuh tadi caranya? Boleh Oke, sambil share Miss. screen ya? Yuk. Oke, sama, Miss.
Coba Raka sama Kalila coba dulu nomor 5 ya. Semangat ya. Ini kayak tadi, kamu bisa buat segmen lagi. Udah selesai. Coba lihat punya Rizky ya. Mm-mm. Oke, Rizky nomor 5 juga. Berarti gimana nih kalau segmennya teman-teman? Oke, berarti odd. Lalu di sini ada Ewan. Ewan menangkap 2 kali lebih banyak. Berarti segmennya gini. 1, 2. Kalau odd itu cuma 1 ya. Karena kalau di perumpamaan 2 kali lebih banyak itu ada di Ewan. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 9 ekor ikan. Jadi untuk mengetahui per segmennya itu berapa, 9 dibagi dengan total segmen. Totalnya ada 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 3. Berarti kita bisa tahu kalau kalau odd itu dia memiliki 9 ya, teman-teman ya. Oke, sorry. Kalau odd itu berarti dia memiliki 3. Kalau Ewan itu berarti 9. Sorry. Salah Miss-nya. Ini bukan tentang segmen, tapi ada Madam Rosa juga ya. Kelupaan Miss-nya. Berarti di sini kita tambahin Madam Rosa. Kalau Madam Rosa itu dia lebih sedikit dari odd. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini, Ot itu menangkap 9 ekor. Oke, berarti Ot ini 9. Kalau Ewan ini berarti 2 kali lebih banyaknya. Ini jangan dilihat ya teman-teman, ini salah ya. Ini berarti Ewan di sini 9. Di sini segmennya juga 9. Untuk Ot dia 9. Untuk Ewan berarti 9 tambah 9 berapa? 8. 18. Ya, berarti Ewan di sini 18. Kalau Madam Rosa itu lebih kecil daripada Ot, berarti kita bagikan aja 9, tadi punya Ot itu 9, 9 dibagi dengan 3 kali yang lebih kecil, sama dengan 3. Dah, itu jawaban nomor 5 Tuh. ya. Ewan itu 18, Madam Rosa adalah 3. Silakan teman-teman. 18. Oke, lanjut lagi. Kalau yang mata merasa kayak gimana, Miss? Waduh, iya. Nomor 5 itu berarti Madam Rose-nya itu 3. Karena kan dia lebih sedikit daripada Odd. Odd itu 9, kalau lebih sedikit 3 berarti 9 bagi 3 adalah 3. Ya. Kalila aman? Yang lihat Kalila? Oke. Yuk lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita sampai 8 aja deh karena kalau kita lihat udah jam 8 ya teman-teman, cepet banget. Kayak misalnya izin stop share screen dulu. Di sini izin stop share screen. Terima kasih ya teman-teman sudah mencoba untuk mengerjakan dari nomor 3 sampai nomor 5. Sekarang kita coba kerjakan sama-sama aja untuk 3 soal lagi ya. Kita sampai nomor 8 dulu aja karena waktunya tidak terasa udah di pukul 20 lebih ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Kita baca soalnya ya teman-teman ya. Taman itu dihiasi dengan hamparan bunga. Terdapat 5 hamparan bunga di sebelah kiri jalan, berarti kiri itu 5, lalu 3 hamparan bunga di sebelah kanan. Kiri itu 5, kanan itu 3. Mm-mm. Oke, semak mawar ditanam secara merata di hamparan bunga. Berapa banyak semak di sebelah kiri jalan jika jumlah seluruhnya ditanam adalah 64 semak? Oke, kalau kita tambah kiri dan kanan itu totalnya ada 8 hamparan ya, baik itu kiri sama kanan. Kalau totalnya ada 64 semak, kita bagi rata dengan 8 hamparan, jawabannya adalah
8 hamparan ya, teman-teman ya. 8 hamparan. Lalu di sini kita yang ditanya adalah di sisi sebelah kiri. Berapa nih hamparannya? Kalau sisi sebelah kiri itu ada 5 hamparan. Sehingga kalau per setiap hamparan itu adalah 8 ya, kita tinggal kali aja. 5 hamparan dikali dengan 8 rows ya, 8 mawar. Berarti jawabannya adalah 40. Nomor 6 gampang ya. Oke, kita lanjut nomor 7 sama nomor 8. Dua lagi ya sebelum kita lanjut. Oke, kita lihat Bisa deh. jawabannya adalah 40. Karena di setiap hamparannya itu terdapat 8 mawar, sedangkan yang dijawab itu yang dicari itu adalah hamparan kiri. Kiri itu adalah 5. 5 dikalikan dengan mawarnya 8 sama dengan ada 40 mawar. Gitu ya. Oke, sekarang kita membagi kawat lagi. Out membagi kawat yang panjangnya 4 meter dan menjadi 2 bagian sehingga bagian satu lebih pendek 3 kali dari bagian yang lain. Oke, bagian yang lain berarti satu bagian di sini kita lihat dia itu akan lebih pendek 3 kali ya. Nah, ini berarti 3. Oke, bagian lainnya itu ada 3 kali lebih banyak dari satu bagiannya. Totalnya itu ada 4. Coba kita cek. Udah benar ya? Sekarang untuk yang part 2-nya, berarti part 2-nya juga sama. Kayak tadi teman-teman ya. Kita harus bagi 4 dibagi dengan 4. Sama dengan hasilnya 1. Sehingga di sini panjang satu potongnya itu adalah 1. Sedangkan bagian lainnya di sini adalah 1 tambah 1 tambah 1. Sama dengan 3. Salah. Diketik ya. Oke, itu nomor 7. Silakan. Sabar, Miss. Boleh? Bentar, Miss. Ya, silakan ya. Aman? 4 dibagi 4, 1. Jadi masing-masing segmen itu dia 1 ya. Kita lanjut Yang nomor bawah 8. Kenapa, Raka? Berarti nggak kelihatan. Yang bawah. Yang bawah? Oke. Sudah kelihatan sekarang? Udah. udah, Miss. Oke, nice Rizky. Kalila aman, Kalila? Nomor 7. Lah, bisa ditaruh sih. Oh, Oke, nice. Kita lanjut nomor 8 ya, terakhir ya untuk di tahapan utama ini. Untuk nomor 8 kita lihat dulu. Masih loading. Ya. Setelah ini tahapannya seru nih teman-teman sebelum matematika yang menyenangkan kayak main games ya. Kayak kita lihat dulu nomor 8. Animator memiliki pita sepanjang 30 cm untuk mengikat bola-bola tersebut. Ia memotongnya menjadi 2 bagian sehingga satu bagian 5 kali lebih pendek daripada yang lainnya. Bagian kedua berarti dia akan lebih banyak ya teman-teman ya. Segmennya itu dia lebih banyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sehingga di sini kalau kita lihat untuk bagian yang bagian yang pendek, bagian satu ya, ini bagian ya memotong menjadi 2 bagian. Satu bagian menjadi 5 lebih pendek. Berarti bagian satu ini dia yang lebih pendek. Nih, ini bagian 2. Yang totalnya adalah 30. Kalau kita tambahkan segmennya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kalau kita bagi biar sama rata ya untuk per setiap segmennya, 30 dibagi dengan 6 sama dengan berapa teman-teman? 5. Sehingga kita bisa tahu untuk bagian satu itu dia cuma satu segmen berarti dia 5. Untuk bagian 2 ada 5 segmen. 5 dikali dengan 5 sama dengan 25. Udah deh. Mudah ya kalau untuk yang ini ya teman-teman ya, tahapan utama yang ini ya. Oke, jadi itu untuk tahapan utama. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya.
Rizky, Raka, Kalila aman? Aman, Miss. Udah ya? Oke, yuk sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya ini namanya adalah Apa tangram. Miss nanti Tangram. nggak kelihatan dari sini? Yaitu tadi jawabannya bagian 15, bagian 2 adalah 25 ya, Raka ya. Panas. Oke. Nah, kita sekarang perhatikan materi ini, teman-teman. Tengram adalah teka-teki di mana 7 sosok kecil digunakan untuk menyusun gambar seseorang, hewan, atau benda. Jadi nanti akan disediakan beberapa bentuk. Bentuknya itu ada 7 ya teman-teman, sehingga nanti kita bisa ambil dari persegi. Contohnya seperti ini. Diambil dari persegi akan dibagi menjadi 7 bagian. Ada 2 segitiga besar, ada 1 segitiga lebih kecil, ada 2 segitiga kecil, ada persegi, dan juga ada segi 4. Kami menerima teka-teki ini namanya adalah tengram ya teman-teman ya. Tengram ini diterjemahkan dari bahasa Cina yang artinya 7 piring keterampilan. Sehingga ketujuh bagian tengram ini tersebut bisa dirangkai menjadi berbagai macam bentuk seperti bunga. Kalau disatukan jadi kayak gini ya pakai piecesnya atau belah-belahan yang sudah potong-potong tadi bisa jadi bunga atau bisa jadi kucing. Nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk posisinya gitu ya. Kalau yang ini gampang teman-teman, seperti teman-teman lagi main games logika. Jadi sekarang kita langsung untuk teman-teman coba aja ya, teman-teman bisa langsung mulai. Teman-teman silahkan pergi ke soal nomor 3 tentang 10 gram, matematika apa nih? Yang ini ya, yang nomor 3. Silahkan teman-teman bisa rangkai ini menjadi sebuah gambar. Untuk yang ini teman-teman bisa kerjakan hingga soal nomor 4 dulu aja ya. Yuk, silakan teman-teman coba kerjain. Boleh sambil share screen yuk. Kalau ini gampang kayak lagi main games ya, lagi main games logika. Yuk. Raka, Kalila, Rizky, untuk Medina yang ini sayangnya udah kekerjain juga ya. Oke, nggak apa-apa. Medina bisa perhatikan dulu aja. Yuk, silakan Raka, Kalila, dan juga Rizky sambil share screen ya untuk yang ini ya. Kerjakan sampai nomor 4 aja. Karena kita masih ada matematika yang menyenangkan setelah ini. Yuk, silakan teman-teman. Boleh sambil share screen ya. Miss, pas aku apa? Oke. Oh iya, atau gini aja Raka, nggak apa-apa. Raka Rizky, boleh kamu coba kerjain dulu ya. Raka sama Kalila boleh sambil share screen? Silakan. Nah, coba. Nah, ini bisa diputer-puter ya teman-teman. Cara puternya itu teman-teman arahkan ke ke kertasnya, lalu teman-teman klik. Coba Raka klik deh bentuknya. Raka klik. Nah, itu bisa diputar gitu ya. Nice. Yang penting dia nggak boleh tumpang tindih gitu. Oke. Nice, betul kayak gitu ya. Kayak main game nih kalau yang ini ya teman-teman ya. Oke, kayaknya untuk ke nomor 4 juga agak ini ya teman-teman ya agak cukup waste time. Jadi nanti sedapatnya aja ya teman-teman sudah sampai nomor berapa. Kita akan lanjut pada pukul 20.15 ya untuk pergi ke matematika yang menyenangkan. Oke? Ini kan gampang ya, mudah ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau lanjut lagi di rumah boleh. Silakan teman-teman.
Oke. Putarnya memang agak ini ya. Semangat teman-teman. Oke, udah pukul 20.15, nggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi aja. Kalila masih di nomor 2, nice job. Kamu sudah mencoba. Raka dan nomor 3, Rizky udah nomor berapa nih Rizky? Rizky udah nomor berapa? Di 10 gram ini. Halo, Masih Rizky. satu, Miss. Soalnya nggak muat gitu. Iya, harus dicoba-coba ya. Gitu. Oke deh, karena sudah 20.15, Miss Nia izin stop share screen dulu. Kita lanjut ke matematika yang menyenangkan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mencoba. Kita lanjut lagi ke materi yang terakhir, yaitu adalah matematika yang menyenangkan. Yuk, kita lanjut dulu ya. Ke yang nomor 4. Oke, teman-teman, yuk kita lihat dari nomor 1. Setelah mencuci, ibu menjemur barang-barang hingga kering di sini. Apa hal terakhir yang ibu jemur? Coba teman-teman lihat di sana. Yang terakhir dijemur itu pasti dia yang paling luar dia layernya gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang paling terluar adalah yang jilbab ungu-ungu karena dia tidak terhimpit atau tidak tertindih oleh barang-barang yang lainnya atau pakaian-pakaian yang lainnya gitu ya. Jadi nomor 1 adalah jawabannya jilbab ungu. Oke, kalau nomor 2 kita lihat nomor 2 di sini. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Putri menulis 4 kata di kartu itu dan menyusun kartunya seperti ini. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Semua kartu memiliki warna berbeda, biru, hijau, kuning, dan merah. Kata yang tertulis di kartu biru lebih rendah dari kata yang tertulis di kartu merah. Yang artinya kartu biru itu dia pasti ada di bawah. Ya teman-teman ya, ada di bagian musim gugur. Seperti itu. Lalu kita lihat di sini untuk yang berikutnya dari kata yang tertulis di kartu merah, kata yang tertulis pada kartu hijau terletak lebih ke kanan dibandingkan kata yang tertulis pada kartu kuning. Sehingga kalau dia paling kanan berarti bisa jadi dia itu antara di musim dingin sama musim panas ya teman-teman ya. Hijau terletak lebih ke kanan dibanding kata yang tertulis pada kartu kuning. Ya, antara musim dingin atau musim panas. Kartu merah dan kuning tidak bersebelahan. Yang artinya merah sama kuning ini nggak boleh bersebelahan, teman-teman. Oke, kita udah dapat. Kartu kuning itu kan tadinya dia itu nggak boleh lebih ke kanan ya. Artinya bisa jadi dia yang panas. Berarti kita kasih dia yang panas dan dia nggak boleh bersebelahan sama merah. Oke, kalau gitu kita udah ketahui berarti yang hijau itu pasti yang dingin dan musim semi itu adalah yang merah. Jadi jawabannya kan seperti ini ya teman-teman ya untuk yang nomor 2. Gitu. Kalau teman-teman bertemu soal seperti ini juga sama kayak tugas logika tangram tadi ya sebenarnya diputar-putar gitu. Jadi untuk penempatannya diputar-putar. Sampai kita rasa, wah ini kayaknya jawabannya udah benar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut nomor 3 teman-teman. Nomor 3, kita lihat. Aduh, masih loading padahal misalnya udah matiin kamera nih. Oke. Nah, nomor 3 ya. Timbangan akan seimbang jika Anda meletakkan buah persik, buah aprikot, dan juga buah plum di satu loyang timbangan, serta 2 buah aprikot dan buah persik di loyang lainnya. Berapa berat buah plum jika buah persik memiliki berat 92 gram dan aprikot memiliki 46 gram? Yang ditanya sekarang buah plum ya. Oke, kita bisa dengan cara seperti ini, teman-teman. Plum sama dengan, persik sama dengan adalah 92 gram. Sedangkan aprikot sama dengan 46 gram.
Ini yang diketahui ya teman-teman ya. Yang ditanya adalah plum. Plum itu kita bisa L ya. Kita bisa tandai dengan L. Plum ini berapa nih? Oke, sekarang kita coba ya. Kita lihat dari timbangannya. Plum ditambah dengan bukan plum, sorry, persik ditambah dengan plum, lalu kita tambahkan lagi dengan aprikot ya teman-teman. Dia itu hasilnya adalah pasti akan sama dengan 2 aprikot ditambah dengan persik gitu ya. Kita tambahin, kita masukin persik itu tadi 92 ditambah plumnya itu kita nggak tahu berapa. Kita tambah lagi dengan aprikot. Aprikot itu adalah 46 sama dengan dia akan sama timbangannya dengan 2 dikalikan dengan 46. Aprikot itu 46 ya teman-teman ya. Baru ditambah dengan persik. Persik itu tadi 92. Sehingga kita bisa dapat di sini 92 tambah 46 adalah 138 ditambah dengan plum, dia akan sama dengan 92 ditambah dengan 92, teman-teman. Oke, sekarang kita mau bikin supaya eh, kalau angka dengan angka, huruf dengan huruf ya. Berarti kita akan menyeberangi ini sama dengan ya. Si 138 itu akan menyeberangi sama dengan. Sehingga 92 tambah 92 adalah 184. Kalau menyeberangi sama dengan yang tadinya positif berarti dia akan negatif. Itu untuk syaratnya ya teman-teman ya. Kalau dia tadinya dikali berarti kalau menyeberang sama dengan pasti dibagi gitu ya. Sehingga untuk plum di sini 184 dikurang dengan 138, kita bisa dapat berat dari plum satunya adalah 46 gram ya. Jawabannya adalah 46 gram teman-teman untuk yang nomor 3. Silakan kalau yang mau foto dulu boleh ya teman-teman yang mau difoto dulu untuk caranya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu teman-teman bertemu soal seperti ini, teman-teman bisa untuk menjawabnya. Boleh ya difoto dulu ya. Oke, sudah semua? Nomor 3, sudah semua? Nomor 3, teman-teman? Sudah. Oke, Raka sudah. Rizky, Kalila, aman? Nomor 3? Oke, nice job Kalila. Kalau Rizky sudah nomor 3. Halo Rizky, kamu di sana? Halo. Oke, itu untuk yang nomor 3 ya teman-teman. Jawabannya adalah 46 gram. Oke, 2 soal lagi yuk. Semangat. Nomor 4 ya sekarang ya. Tuh kan, Missnya baru nyalain kamera langsung nge-lag lagi. Mohon maaf ya teman-teman ya, Missnya sementara matiin dulu. Kita lihat, susunlah bilangan 1, 3, 5, 7, 9 sehingga jumlah bilangan pada setiap ruasnya sama dengan 15. Berarti setiap ruasnya itu nanti kalau vertikal kita tambahin dia itu adalah jumlahnya 15, sedangkan horizontal juga kebalik ya ini horizontal vertikal berarti nanti dia juga 15 seperti itu. Nah, ternyata saat kita susun nanti akan seperti ini, teman-teman. Karena 9 tambah 1 adalah 10, 10 tambah 5, 15. 7 tambah 3 adalah 10, 10 tambah 5 adalah 15. Nanti rangkaiannya akan menjadi seperti ini, ya. Silakan, teman-teman. Dijawab dulu nomor 4. Tinggal soal terakhir nomor 5 ya. Yang sudah nomor 4 bisa infokan Miss ya, teman-teman ya. Aku udah selesai, Miss. Nice job, Raka. Rizky, kalian sudah nomor 4? Miss, tadi aku Iya. habis ambil minum udah izin. Oh iya, oke. Nomor 4 sudah? Belum. Oke, boleh tambahin dulu ya. Tadi aku udah izin, tapi kayaknya belum dibaca.
Oh iya ya. Oh udah izin ya. Coba misalnya lihat. Oh iya bener di 2018 ya. Sorry Rizky ya karena misalnya kenapa ya nggak kelihatan notifikasinya nih. Oke, boleh dikerjain dulu nomor 4 Itu ya. nomor 4, Miss. Iya. Nomor 3 Maksudnya tadi udah. Oh, i- 4. iya di ini yang terakhir, yang matematika yang menyenangkan Rizky. Satunya belum, Miss. Mm-mm. Coba kita lihat ya, nomor 1 itu tadi adalah jawabannya yang warna ungu, jilbab ungu. Nomor 2 yang ini, Missnya Hah? kirim aja di chat Kok ya. beda? Sebentar. Lalu nomor 3, 46 gram. Nomor 4 yang tadi ya. Dan terakhir kita coba nomor 5 yuk teman-teman. Ini nanti Rizky bisa lihat dari chat box ya. Mm. Oke, kita lanjut nomor 5 ya. Terakhir ya teman-teman ya. Di sini susunlah angka 1, 2, 3, 5 agar semua skala tergambar pada posisi yang benar. Di sini ada hintnya nih kalau teman-teman buka ya. Kalau misalnya dia yang paling berat, pasti dia itu timbangannya ada yang di bawah gitu ya. Kalau misalnya lebih rendah, maka dia ada di atas. Sama juga yang ini ya teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya seperti ini. 1 dengan 2, 3 sama 5. Sehingga kalau misalnya kita tambahkan 1 sama 2 itu 1 tambah 2 adalah 3. 3 itu dia nggak akan lebih berat dari 4. Makanya di sini dia 1 sama 2. Kalau misalnya di sini 3 sama 5, pasti nanti yang akan lebih berat harusnya yang ini. Dia tuh yang harusnya ada di sini jumlahnya. Gitu. Sehingga kita mau bikin timbangannya yang lebih rendah itu adalah 1 sama 2. Sehingga dia akan lebih rendah, lebih eh, apa namanya? Lebih enteng, ya itu dia. Lebih enteng dari 4. Sedangkan kalau 3 sama 5 sudah pasti ya lebih lebih berat 5 daripada 3. Oke deh teman-teman, jadi itu dia pekerjaan kita ya, itu dia materi dari Mathmaster kita hari ini. Oke, Missnya kirim lagi ya di chatbox ya, itu nomor 5. Oke, sekarang kita mau lakukan refleksi dulu ya. Kita mau melakukan rangkuman dulu. Untuk Medina boleh ya, bisa sambil sambil jawab juga untuk rangkumannya, teman-teman. Oke, sekarang kita mau merangkum dulu. Kita mau merefleksi ya, teman-teman ya. Hari ini teman-teman sudah mempelajari beberapa tahapan ya yang telah teman-teman pelajari. Lalu teman-teman hari ini yang paling mencolok, yang paling teman-teman ingat hari ini kita mempelajari materi apa nih? Coba. Boleh teman-teman sambil dibuka dulu mikrofonnya ya, kita diskusi ya. Berarti hari ini yang paling mencolok, yang paling teman-teman ingat hari ini kita belajar materi apa nih di kelas matematika teman-teman? Oke, coba misalnya lihat Kalila. Yang nyusun gambar, iya, tangram ya, berarti ya yang paling Kalila ingat adalah tentang tangram. Oke, kalau yang lain, hari ini yang paling teman-teman ingat, teman-teman belajar apa nih di kelas matematika? Rizky, Raka, Medina, Masih ngerjain, Miss. apa Rizky? Masih ngerjain. Oh, masih ngerjain ya. Oke. Kalau Raka sama Medina, hari ini kita belajar apa nih hari ini, teman-teman? Raka? Iya, yang tadi ya, yang lebih besar, lebih kecil, beberapa kali lipat ya, teman-teman ya. Itu yang telah kita pelajari hari ini. Misalnya mau tanya sama Rizky, Raka, Kalila, dan Medina, hari ini yang paling sulit itu di bagian mana nih? Perhitungan lisan atau tahapan utama tuh yang tadi yang lebih kecil berapa kali, lebih besar berapa kali, tangram yang menyusun gambar, atau matematika yang menyenangkan? Kira-kira yang paling sulit di bagian mana, teman-teman? Tahapan utama. Wah, tahapan utama. Kalau Medina saat lihat nih, perhatikan kelasnya, kira-kira menurutmu yang paling sulit di bagian mana, Medina? Sama juga. Tahapan utama ya, nice. Kalau Rizky sama Kalila di bagian mana nih? Semuanya. Rizky semuanya ya. Kalau Kalila di bagian mana Kalila?
Tahapan utama, oh iya, oke. Memang ya, kalau tahapan utama sebenarnya dia nggak sulit teman-teman, tapi soalnya biasanya banyak banget tuh ya, sampai 13, sampai 15, mungkin itu yang akan membuat teman-teman kayak udah, ya ampun banyak banget gitu ya teman-teman. Tapi nanti semakin kita latih, pemahaman kita nanti kita makin paham. Sebenarnya tadi soalnya yang mudah-mudah ya teman-teman ya, tinggal kita bagi aja dan segmennya itu kita tambahin dulu, baru dibagi dengan totalnya. Itu semua soalnya sama kayak gitu tuh. Kalau teman-teman nanti mau mencoba latihan logika, boleh dikerjain lagi tahapan utamanya. Kalau bingung, boleh chat Miss Nia ya. Miss Nia suka banget soalnya kalau teman-teman ngechat Miss Nia, artinya teman-teman penasaran nih sama materinya, gitu ya. Oke, kali ini yang paling seru berarti di bagian mana, teman-teman? Tahapan utama, aritmatika, berarti yang perhitungan lisan tadi ya. Tangram atau matematika yang menyenangkan. Yang paling seru di bagian mana tadi? Challenging gitu, maksud serunya ya, challenging nih. Aduh, aku suka karena dia agak sulit tapi seru gitu untuk dikerjainnya. Kira-kira yang mana nih? Yang paling seru. Mm-mm. Yang itu yang nyusun gambar tadi. Yang tangram ya? Iya. Oke, kalau Raka yang tangram, yang lainnya teman-teman. Tangram juga kalau Kalila, nice. Kalau Medina setelah melihat sama Rizky, kira-kira yang paling seru di bagian mana tuh? Sama. Sama Rizky yang tangram ya? Oke, kalau Medina? Yang pas awal-awal sih. Oh, yang perhitungan lisan ya. Iya Iya. nih, sayangnya kamu nggak bisa ikutan itu ya yang tadi ya karena udah terchecklist tuh, udah komplit semua. Tapi terima kasih ya kamu juga tadi perhitungan lisan udah coba dan udah berhasil juga. Oke, teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Any questions? Dari Raka, Kalila, Rizky, dan juga Medina ada pertanyaan dulu sebelum misnya tutup. Miss, Mm-mm. dapat poinnya tuh pas kapan, Miss? Nah, mulai hari ini, tadi Missnya udah ketik tuh siapa nama-nama yang aktif diskusi atau mengikuti aturan, itu udah Missnya ketik siapa nama-namanya, nanti pasti balance-nya akan bertambah untuk koinnya. Gitu ya teman-teman ya. Ingat Nanti bisa poinnya Tahu dicek. nggak gimana? Miss hasil koinnya? Itu biasanya ada teman-teman. Tapi sayangnya di kemarin ya, pas banget kemarin itu sementara di platform Algonova di take down dulu, di simpan dulu, yang artinya di sini balance-nya masih belum kelihatan. Kalau kemarin tuh kelihatan teman-teman ada koin, terus ada tulisan balance. Mungkin di esok hari teman-teman bisa cek lagi ya. Nanti di platform ada bagian namanya shop. Nah, itu nanti teman-teman bisa klik menu shop-nya. Itu di situ biasanya ada tulisan balance koinnya berapa gitu. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Semoga di esok hari udah ada lagi ya. Karena misalnya dapat info kemarin tuh baru banget di take down. Seperti itu ya. Oke deh, ada lagi pertanyaan? Mungkin tentang algo coin juga nggak apa-apa teman-teman. Ada lagi? Oke, udah aman ya. Nanti kalau teman-teman masih mau tanya-tanya juga tentang materi hari ini, tentang algo coin, yuk silakan boleh chat Miss Nia. Lagi-lagi Miss Nia nanti akan balas ya, tapi Miss Nia akan usahakan karena kadang Miss Nia lagi kelas gitu, jadi mungkin text time setelah kelas tuh baru Miss Nia akan balas gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan boleh banget. OOT juga boleh out of topic gitu ya, chat-chat Miss Nia juga nggak masalah ya. Nanti Miss Nia juga akan jawab karena Missnya juga available terus ya teman-teman walaupun Missnya lagi libur juga Missnya suka nih kalau balesin chat-chat gitu baik dari student dari teman gitu ya dari keluarga Missnya suka banget balesin chat gitu ya. Oke deh, jadi itu dia kelas kita hari ini, itu dia dari Missnya hari ini. Teman-teman tetap tetap semangat ya dalam mempelajari matematika sehingga nanti logika teman-teman akan lebih kuat lagi, lebih keren lagi, lebih terbuka lagi nih logikanya ya teman-teman terkait dengan materi-materi matematika. Kalau gitu sebelum kita tutup kita mau foto dulu ya. Yuk yang bisa nyalain kamera bisa nyalain dulu yuk. Rizky, Kalila, Medina boleh nyalain kamera dulu ya. Kalau Raka udah follow rules banget nih, lagi nge-war koin ya Raka ya soalnya ya. Boleh, iya, nice job. Boleh ya teman-teman di war ya koinnya ya, karena kan lumayan gitu. Takutnya nanti teman-teman kalau nggak nge-war sayang juga nih gitu ya. Tadi lumayan untuk rewardnya. Kayak misalnya hitung ya. Medina, kamu bisa nyalain kamera? Kalau masih aku lagi kerja, Mas. Oh ya, Kalila masih ini ya, masih kendala ya. Oke, udah kita foto dulu ya teman-teman ya. Missnya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Sekian dari Miss, kita ketemu lagi minggu depan ya. See you next week. Bye-bye, selamat istirahat teman-teman. Dah. Bye, thank you. Bye, you're Baik, selamat welcome. pagi.